Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan tentang aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Berikut ini adalah gambar jalur tentang peran serta masyarakat dalam pembangunan. Gambar A. Gambar A berperan serta dalam pembangunan sanggar. Gambar B berperan serta dalam pembangunan pasar. Gambar C berperan serta dalam pembangunan sekolah. Gambar D berperan serta dalam pembangunan panti asuhan. Gambar E berperan serta dalam pembangunan pasar. Gambar F berperan serta dalam pembangunan sanggar. Kesimpulan dari presentasi ini adalah bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Hal ini dapat terwujud apabila pemerintah memberikan bekal dan sarana agar masyarakat dapat mengoptimalkan potensi daerah masing-masing. Potensi daerah tersebut dapat menjadi modal utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah digali keunikannya sehingga menjadi daya tarik bagi daerah lainnya. Sebagai contoh, Desa A merupakan daerah pertanian dengan hasil pertanian berupa bawang putih. Akan tetapi harga jual bawang putih sangat rendah dan disinilah pemerintah memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang mengolah bawang putih menjadi berbagai macam olahan. Sebagai contoh, bawang putih diolah menjadi bubuk bawang putih atau garlic powder. Ada juga black garlic yang sudah terkenal bahkan di luar negeri. Demikian presentasi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang menemukan jalur pembangunan. Mari kita perhatikan gambar peta berikut ini. A dan F yang berprofesi sebagai penari, yang melakukan pembangunan di bidang budaya berupa sanggar. B dan E bisa kita lihat bahwa mereka melakukan pembangunan di bidang ekonomi, yaitu pasar, yang merupakan fasilitas umum. C yang bisa kita lihat, dia adalah seorang murid yang akan melakukan pembangunan di bidang pendidikan, yaitu sekolah. D akan melakukan pembangunan di bidang sosial, yaitu panti asuhan. Setiap warga negara harus berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan bidangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, saya Rista. Saya akan mempresentasikan jalur pembangunan pada gambar A menuju sanggar. Ikut
berpartisipasi di bidang budaya. B. Menuju pasar, ikut berpartisipasi di bidang ekonomi. C. Menuju sekolah, ikut berpartisipasi di bidang pendidikan. D. Menuju panti asuhan, ikut berpartisipasi di bidang sosial. E. Menuju pasar, ikut berpartisipasi di bidang ekonomi. F. Menuju sanggar, ikut berpartisipasi di bidang budaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Saskia. Saya akan mempresentasikan jalur pembangunan pada gambar. Gambar A menuju sanggar, ikut berpartisipasi di bidang budaya. Gambar B menuju pasar, ikut berpartisipasi di bidang ekonomi. Gambar C menuju sekolah, ikut berpartisipasi di bidang pendidikan. Gambar D menuju panti asuhan, ikut berpartisipasi di bidang sosial. Gambar E menuju pasar, ikut berpartisipasi di bidang ekonomi. Gambar F menuju sanggar, ikut berpartisipasi di bidang budaya. Sekian, terima kasih. Halo, nama saya Ali. Saya akan mempresentasikan jalur pembangunan pada gambar. Gambar A menuju seseorang penari menuju sanggar untuk bidang budaya. Gambar B menuju pasar untuk bidang ekonomi. Gambar C menuju sekolah untuk menuntut ilmu. Gambar D ibu-ibu menuju panti asuhan untuk bidang sosial. Gambar E bapak-bapak menuju pasar untuk bidang ekonomi. F seorang penari menuju sanggar untuk bidang budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang menemukan jalur pembangunan. Seperti kita lihat ini, yang A menuju ke sanggar, berarti berpartisipasi dengan budaya dan dalam pembangunan budaya. Kita lihat yang ini, B menuju ke pasar, berarti berpartisipasi dengan ekonomi dan dalam pembangunan ekonomi. Lanjut yang C, ini menuju ke sekolah, berarti berpartisipasi dengan pendidikan dan dalam pembangunan pendidikan. Sekarang yang D, ini kita lihat, ini menuju ke panti asuhan, berarti berpartisipasi dalam pendidikan dan dalam pembangunan sosial. Kita lihat yang E, ini menuju ke pasar, berarti berpartisipasi dengan ekonomi dan dalam pembangunan ekonomi. Lanjut yang F, ini menuju ke sanggar, berarti berpartisipasi dengan budaya dan dalam pembangunan budaya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pasya. Saya akan menemukan jalur pembangunan seperti berikut. Gambar A menuju ke sanggar, berarti berpartisipasi dalam bidang budaya. Gambar B menuju ke pasar, berarti berpartisipasi dalam bidang ekonomi. Gambar C menuju ke sekolah, berarti berpartisipasi dalam bidang pendidikan. Gambar D menuju ke panti asuhan, berarti berpartisipasi dalam sosial kemanusiaan. Gambar E menuju ke pasar, berarti berpartisipasi di dalam bidang ekonomi. Gambar F
menuju ke sanggar, berarti berpartisipasi dalam bidang budaya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.